Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bertemu pada pembelajaran kita Al-Arabiyah Al-Mufrihah. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik. Kali ini kita akan mempelajari dalam pendalaman materi kita tentang mufrad, musanna, jamak pada mubtada dan khabar. Kita kenali dulu definisi, ta'rif, pengertian dari isim, mufrad, musanna, dan jamak. Di sini akan dijelaskan tentang definisi atau ta'rif, pengertian dari yang akan kita bahas, mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama, pembahasan tentang mufrad. Al-mufrad huwa ismun yadullu ala mufradi wahidin aw wahidatin. Kata mufrad itu kata yang menunjukkan atas tunggal. Atas yang tunggal. Tunggal bendanya bisa laki-laki, muzakkar atau muannas. Contohnya di sini Muhammadun, Ahmadu, seorang Muhammad, seorang Ahmad. Fatan, pemuda. Qalamun, sebuah pen. Waraqatun, buku tulis. Kemudian al-musanna. Al-musanna itu pengertiannya huwa ma dalla ala isnain au isnatain, yaitu kata yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua muzakkar atau dua muannas. Jadi bisa laki-lakinya berjumlah dua orang atau bendanya dua buah. Jadi itu pengertiannya, tapi dengan syarat bisyadati alif wan nun, dengan menambah alif dan nun, au yaun wan nun atau ya dan nun, ala mufradihi, di atas kata mufradnya. Jadi kata mufrad tadi ditambah alif dan nun, maka dia menjadi musanna. Jadi pertambahannya dari mufradnya ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, tapi yang akan kita bahas adalah pertambahan alif dan nun, karena posisi musannanya, posisi mufradnya adalah mubtada dan khabar mubtada. Contoh dari kata musanna yaitu kitroni, asalnya kitrun, sayyaratani, asalnya sayyatun. Kemudian jamak. Al-jam'u wa huwa ma dalla ala aksar min isnain au isnatain. Nah, untuk jamaknya, jamak itu kata yang menunjukkan lebih dari dua orang laki-laki, atau isnatain, dua orang perempuan, atau jenis katanya muzakkar atau muannas. Yang penting lebih dari dua. Atau dengan kata lain, madalla salasatin, kata yang menunjukkan tiga aksara atau lebih dari, jadi bisa dari angka 3 sampai seterusnya. Itu yang dinamakan kata jamak. Kalau kata tunggal namanya mufrad. Nah, kata dua namanya musanna. Kemudian plural adalah jamak yang menunjukkan lebih dari 3 atau lebih dari 2. Dari lebih dari 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian
Jamak itu terbagi kepada dua menurut jenisnya, jenis dari muzakkar dan muannas. Kalau kata itu dari asalnya muzakkar, maka dia berubah menjadi jamak, tetap jamak muzakkar. Kalau dia dari kata muannas, maka jamaknya pun menjadi muannas. Nah, ini kita ambil di sini jamak terbagi dua berdasarkan dari jenis kata tersebut. Yang pertama, jam'ul mudzakkar salim, jamak muzakkar salim yusagu jam'ul mudzakkar salim bi ziyadati waw wan nun. Jadi jamak muzakkar salim itu digunakan menjadi jamak dengan menambahkan waw dan nun. Kalau musanna menambahkan alif dan nun. Atau pertambahannya au yaun wa nun atau ya dan nun ala akhiri mufradihi. Jadi di akhir kata mufradnya, yang tadinya katanya mufrad kemudian ditambah di akhir kata tersebut, maka dia menjadi jamak. Contohnya muhandisun ditambah waw dan nun maka menjadi muhandisuna. Muhandisun ditambah ya dan nun muhandisina. Jadi berubah muhandisun menjadi muhandisina, muhandisun muhandisuna. Jadi pertambahan waw dan nun atau ya dan nun. Tapi yang kita bahas karena posisi mubtada, maka pertambahan yang digunakan adalah waw dan nun. Kemudian sumia saliman, ini namanya jamak muzakkar salim. Ada juga nanti jamak muannas salim. Apa maksud dari jamak muannas salim? Salim di situ adalah fungsinya li'anna mufradahu salimun, li'anna mufradahu karena isim mufradnya atau kata mufradnya salama minat taghyir, berubah selamat dari perubahan, artinya dia kata mufradnya tidak berubah dari kata mufradnya. Jadi dinamakan jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim karena mufradahu salama minat taghyir, karena kata mufradnya tidak berubah. Nah, maksud tidak berubah karena jamak di sini hanya menambahkan waw dan nun, makanya dinamakan jamak muzakkar salim, artinya selamat dari perubahan atau tidak berubah dari kata mufradnya. Bimakna dengan pengertian, maksudnya salama minat taghyir, selamat dari perubahan. Bimakna lau huzifat, jikalau dibuang waw wan nun au ya wan nun min akhiril jam'i. Nah, jika dibuang waw dan nunnya atau ya dan nunnya dari kata akhir dari penambahan ada mufradan, maka dia kembali kepada kata mufradnya. Karena tadi definisi atau ta'rif dari jamak muzakkar salim menambahkan alif, menambahkan waw dan nun. Jadi kalau dibuang waw dan nunnya maka dia kembali kepada kata mufradnya, makanya dinamakan salim, jamak muzakkar salim. Ada mufradan kembali kepada mufrad, wa bidzalika yurafu annahu jam'u muzakkar salim. Nah, itulah dinamakan jamak muzakkar salim. Kemudian jamak muannas salim digunakan yusagu jamul muannas salim bi ziyadati alif fata ala akhiri mufradi. Jamak muannas salim itu adalah digunakan menjadi jamaknya dengan menambah alif dan ta pada akhirnya. Jadi di akhir kata juga menambahkan alif dan ta. Jamak muannas salim menambahkan alif dan ta. Jamak muzakkar salim menambahkan waw dan nun. Jadi sama-sama namanya muzakkar salim, muannas salim, selamat dari perubahan atau tidak berubah, hanya menambahkan alif dan ta. Contohnya at-talibu at-talibatu.
Tapi dengan syarat, dengan catatan ma'ahadzfi alamatit ta'nis at-ta'ul mutaharikah. Jadi dibuang ta yang muannasnya, ta marbutahnya, kemudian ditambahkan alif dan ta. Jadi harus dibuang tanda muannasnya, yaitu ta marbutah at-talibatu, 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 dibuang alif datannya, at-talibu. Nah, itu tadi harus dibuang tanda muannas, dengan catatannya membuang tanda muannasnya, yaitu ta marbutah. Itulah jamak muannas salim. Kemudian mubtada yang akan kita bahas, al-mubtada wal khabar humal al-unsuranil al-asasiyan. Nah, mubtada dan khabar itu humal unsuranil asasiyan, dua unsur yang menjadi dasar fi jumlatil ismiyah, dalam jumlah ismiyah. Jadi untuk jumlah ismiyah itu menggunakan mubtada dan khabar mubtada. Mubtada itu huwa ismul ladzi yud'u liyukhbira anhu. Mubtada itu pengertiannya isim yang diletakkan atau isim yang digunakan untuk menginformasikan atau mengabarkan tentangnya. Maksudnya yang dikabarkannya adalah benda tersebut atau orang tersebut, atau yusnadu ilaihi, isim yang digunakan atau diletakkan yang dihubungkan kepada dirinya sendiri. Dan mubtada itu wa yaqa'u fi awali jumlah, dan mubtada itu terletak di awal kalimat. Jadi letaknya pasti di awal kalimat. Contohnya, kita gunakan dulu khabarnya. Sedangkan khabar huwa ma yukhbiru bihi anil mubtada'i liyutammima maknal jumlah. Sedangkan khabar adalah kata yang menginformasikan tentang mubtada. Jadi menceritakan tentang mubtada tadi. Fungsinya untuk menyempurnakan pengertian kalimat, liyutammima maknal jumlah, untuk menyempurnakan pengertian dari kalimat. Contohnya, al-ilmu nafi'un. Al-ilmu di sini adalah mubtada karena di situ diceritakan tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang yang dia maksud. Liyukhbira anhu atau yusnadu ilahi, yang dihubungkan kepada dirinya. Bila dikatakan di sana ilmu, berarti ilmu itu ada yang kita maksud. Nafi'un, nafi'un adalah khabarnya. Khabar di sini adalah menjelaskan pengertian dari kalimat mubtada, menjelaskan dari kata mubtada al-ilmu. Jadi menceritakan atau mengabarkan atau menginformasikan tentang mubtadanya. Nafi'un, ilmu itu apa? Ilmu itu bermanfaat. Jadi manfaat di situ adalah manfaat dari ilmu. Itulah fungsinya khabar di dalam sini, untuk menyempurnakan pengertian kalimat. Jadi kalimat itu tidak akan sempurna tanpa ada khabarnya. Itu khabar mubtada. Mubtada terletak di awal kata. Al-ilmu mubtadaun, ilmu di sini mubtada. Ukhbira anhu bi annahu nafi'un, dikabarkan bahwa ilmu itu nafi'un, yaitu bermanfaat. Maksudnya ilmu itu dijelaskan, yaitu ilmu yang berilmu itu bermanfaat. Kemudian contohnya di dalam tabel di sini ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamaknya ada dua, muzakkar dan muannas.
Contohnya sholihun mufrad, sholihatun mufrad muannas. Al-musanna sholihani menambahkan alif dan nun dari kata mufradnya sholihun sholihani, sholihatun sholihatani. Jamak mudzakkar salim menambahkan waw dan nun sholihuna sholihun jadi sholihuna, sholihatun buang ta marbutahnya kemudian tambahkan alif dan ta jadi sholihatun. Kemudian tentang mufrad musanna jamak pada mubtada dan khabar. Ini mubtada dan khabar dengan menggunakan kata yang sesuai atau kata yang serupa, yaitu mubtadanya mufrad maka khabarnya mufrad, mubtadanya musanna maka khabarnya musanna, mubtadanya jamak maka khabarnya jamak. Jenisnya juga sama, muzakkar harus sama muzakkar, muannas harus sama muannas. Mubtadanya muannas, khabarnya juga muannas. Al-mudarrisuna mujtahiduna. Mubtadanya jamak mudzakkar salim maka khabarnya juga harus jamak mudzakkar salim. Kemudian al-mudarrisatu jamak muannas salim mujtahidatun. Jadi khabarnya juga jamak muannas salim. Al-mudarrisatu mujtahidatun. Sedangkan kalau diubah kepada musanna al-mudarrisani mujtahidani. Asalnya dalam bentuk mufrad al-mudarrisu mujtahidun, al-mudarrisu mujtahidun, al-mudarrisatu mujtahidatun. Nah, itu adalah mufradnya. Nah, kemudian di sebelah kirinya yaitu mubtada dan khabarnya adalah kata keterangan. Untuk kata keterangan di sini tidak ada pengaruhnya kepada mubtada karena khabar tadi hanya menggunakan kata keterangan, sebab khabar hanya menjelaskan atau menyempurnakan penjelasan dari mubtadanya. Bila kalimat tersebut sudah jelas berarti sudah bagus, sudah dikatakan kalimat yang mufidah. Al-muwazzafuna pegawai-pegawai itu. Nah, jadi pegawai-pegawai itu dijelaskan di sini sedang apa mereka? Oh, fil masjidi di masjid. Jadi sudah ada jelas kalimatnya, pegawai-pegawai itu di masjid. Pegawai-pegawai itu amamal fasli di muka kelas. Al-muwazzafatu pegawai-pegawai perempuan fil jami'ah atau fil masjidi atau fil madhafi. Jadi tidak ada perubahan mau dia muannas mau dia muzakkar kalau khabarnya adalah kata keterangan. Nah, jadi tidak ada perubahan terhadap mubtadanya. Jadi tidak ada pengaruhnya walaupun di situ menggunakan muzakkar atau muannas. Begitu pula dengan yang mubtada mufrad atau musanna ataupun jamak, semuanya tidak ada pengaruhnya kepada khabarnya kalau khabarnya adalah bentuk kata keterangan atau zarab. Kemudian kita lanjut kepada khiwar yang ketiga, al-khiwarut salis unzur wastame wa'id. Ini percakapan dari Shadiq dan Saleh. Shadiq, aina tusalli shalawatil khamsa? Di mana kamu salat 5 waktu? Saleh menjawab, usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya fil masjidi sabilal muhtadin. Saya sholat zuhur, asar, maghrib, isya di masjid Sabilal Muhtadin. Kemudian Shadiq bertanya lagi, wa aina tusalli subha? Di mana kamu sholat subuh? Karena tidak disebutkan di atas. Makanya ditanyakannya lagi, di mana kamu sholat subuh? Saleh menjawab, usalli subha fil bait. Saya sholat subuh di rumah saja. Shadiq, lima jatuh sholli subha fil bait? Kenapa kamu sholat subuh di rumah? Saleh menjawab, la asma'ul azan. Saya tidak mendengar azan.
karena saya tidak mendengar azan. Kemudian Shadiq bertanya lagi, hai tastaiqizu mutakhiran, apakah kamu terlambat bangun? Salih menjawab, na'am, iya, ba'da salat subhi, setelah saya salat subuh saya bangun. Shadiq memberikan saran yang baik, istaiqid mubakiran, bangunlah lebih awal. Salih menjawab, la estate, saya tidak sanggup, amil tu fil lail, saya bekerja pada waktu malam. Shadiq, da'sa atau munabi bijanibik, kata Shadiq, supaya bangun lebih awal letakkanlah jam waker, jam alarm di sampingmu. Salih menjawab, thayyib, baiklah, hadhi fikratun thayyibatun, ini adalah ide yang bagus. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan padamu. Nah, ini dilatih membaca percakapan bersama teman, tabadalil kiwak ma'azamilika kama fil muhaddasa. Jadi latihan mengucapkan percakapan bahasa Arab. Kemudian at-tadrib awal, ayin jam'al mudzakkaris salim atau jam'ul muannas salim minal kalimatil lati tatakhatun. Jadi yang bergaris bawah ditentukan jenis jamaknya. Jadi ingat pertambahannya, jamak muzakkar salim menambahkan waw dan nun, sedangkan jamak muannas salim menambahkan alif dan ta. Jadi untuk lebih cepat menjawabnya, lihat ujung kata tersebut apa pertambahannya, itulah jenis jamaknya. Kemudian at-tadribus tsani, imla'il faqih bi istiqdamil kalimatil munasibah mimma bainal qausain. Jadi untuk latihan yang kedua, silah titik-titik dengan menggunakan kata yang ada dalam kurung. Jadi ingat kaidahnya, dalam mubtada dan khabar, kalau bukan kata keterangan maka bentuknya harus sesuai, sama-sama mufrad, musanna, jamak, sesuai dengan jenisnya. Al-mudarisuna jamak muzakkar salim, al-mudarisatu jamak muannas salim, al-muallimu jamak muzakkar salim, at-talibatu jamak muannas salim, as-solihatu jamak muannas salim. Tinggal cari sesuai dengan jamaknya. Kecuali kata keterangan tidak ada pengaruhnya tapi menyesuaikan dengan kalimatnya. Kemudian at-tadribus salis, yang ketiga, istabdalil kalimatil lati tatakhatun. Nah, jadi untuk yang bergaris bawah diganti dengan bijam ilmu muzakkar salim atau jamak muannas salim. Nah, jadi yang bergaris bawah digunakan jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Kemudian setelah kita menemukan wa ayin min ayyi jam'in, dan apa jenis jamak tersebut. Jadi caranya lebih mudah, lihat khabarnya. Kalau bentuk khabarnya jamak muzakkar salim, berarti mubtadanya jamak muzakkar salim. Kalau yang bergaris bawah jenis katanya muannas, maka jamaknya menjadi jamak muannas salim. Jadi lebih mudahnya lihati atau perhatikan mufrad muzakkar atau mufrad muannasnya, karena di sini semuanya adalah mufrad. Tinggal memilih dan memilah, bedakan antara muzakkar dan muannas. Jadi tentukan merubah kepada jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Kemudian latihan keempat atau tadribul rabi', Oktubil jumalil atiyah fil arabiyah. Jadi ini mentranslate kepada dalam bahasa Arab. Yang nomor 1, mahasiswa itu rajin. Kalau dikatakan mahasiswa ini sudah pasti itu laki-laki. Rajin itu adalah nasyitun, tinggal diubah sesuai dengan jamaknya. Mahasiswi itu berpuasa. Berpuasa di sini adalah shaimatun. Tinggal disesuaikan dengan jamaknya.
Dokter-dokter laki-laki itu berada di rumah sakit, fil mustasfa, di rumah sakit. Tinggal cari jamak dari dokter-dokter laki-laki. Artinya jamak muzakkar salim. Kemudian perawat-perawat itu berada di perpustakaan. Perpustakaan adalah al-maktabah fil maktabati, di perpustakaan. Tinggal cari kosakata atau jamak dari perawat-perawat perempuan. Nah, inilah pelajaran kita tentang mufrad, musanna, jamak, pendalaman materinya pada mubtada dan khobar mubtada. Sampai di sini dulu pembahasannya, kita tutup atau kita sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.